Cuman itulah itu. Jadi banyak hal yang harus saya ceritakan itu pahit. Dulu itu saya itu juga tukang ngangon, jualan balon, jualan mainan, jadi security. Saya itu ingin bermanfaat kepada orang lain, Mas. Anak-anak sembari dia pulang sekolah nyari rumput, bawa 50 kilo, dia udah dapat 25.000. Besok dia udah nggak minta orang tuanya untuk jajan. Saya dari nol, dari nggak punya apa-apa. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita yakin akan adanya Tuhan, maka tauhid kita juga harus dikuatkan. Contohnya seperti ini. Kalau kamu mau beri, maka kamu harus berani memberi. Kalau kamu berani memberi, maka Tuhan akan selalu memberi. Kalau uang 1M atau 2M, karena saya niatnya yang bermanfaat, bukan saya so alim, enggak, Mas, saya bajingan. Saya itu bodoh-bodohnya orang. Dibandingkan orang yang bodoh, itu saya lebih bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Susanto. Saya asal sebenarnya dari Sumatera, Medan. Cuman saya darah Jawa. Domisili saya sebenarnya di Bekasi, di daerah Bintara. Nah, saya di sini tuh buat kandang sapi karena di sini tuh ada wilayah asal muasal istri lah. Istri saya itu dari sini, dari Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Desa Kedugede, Sidamulia. Jadi saya bikin kandang itu di daerah sini. Kalau asli saya itu di daerah Sumatera, di Sumatera, di Medan khusus umumnya. Kandang ini itu berdiri itu sekitar kurang lebih ini Idul Adha ya, Mas, berarti 1 tahun lebih lah, 1 tahun 2 bulan lah. Kapasitas sapi mungkin sekitar 80 sampai 90 ekor. Cuma saat ini sedang kita bangun lagi. Jadi sementara sapi-sapi yang ekonomi ya, maksudnya yang sedang-sedang itu belum saya isi lagi, karena supaya pekerja-pekerja yang untuk pembangunan renovasi kandang itu supaya lebih fokus, jadi tidak terganggu dengan adanya sapi yang lain. Jadi sapi-sapi yang kita sisakan saat ini yang sapi-sapi sekitar kurang lebih bobot di atas 900 sampai 1 ton. Sebenarnya gini, Mas, saya ketertarikan saya di dunia sapi itu sebenarnya dulu itu saya itu juga tukang ngangon. Jadi saya SD itu karena saya ikut kakek itu dibelikan kerbu itu ngangon, tapi lambat laun kemari sampai SMP SMA saya udah sekolah sampai ya mungkin sekolah berkelanjutan lah, saya itu udah lupa akan sapi. Jadi satu tahun lebih kemarin itu hitungannya kok saya timbul rasa seneng atau rasa kangen dengan hewan inilah cara, karena keluarga saya juga hitungannya ada jiwa-jiwa peternaknya, Mas. Jadi di samping itu sih saya punya alasan sendiri ya, Mas, kenapa saya harus di sapi. Yaitu tadi bolak-balik selalu saya bilang saya itu ingin bermanfaat kepada orang lain, Mas. Jadi saya lihat kadang-kadang kalau saya pelihara sapi ini kan saya bisa meminta masyarakat atau warga sekitar itu untuk nanam rumput atau nanam singkong ya, Mas ya. Nanam singkong itu bisa dijual ke saya gitu loh, Mas. Karena saya berpikir kalau saya membangun membangun kantor, membangun pabrik itu nggak mungkin mereka bisa kerja. Nah, satu lagi nih, Mas, saya pingin kan anak-anak sekarang itu sekolah, karena bagi saya itu sekolah penting. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang tidak mampu, orang tuanya yang ada keterbatasan untuk ekonomi, dengan anak-anak SMP lah minimal ya, dengan tanam rumput, dia udah bisa nyari jajan sendiri, mungkin biaya sekolah sendiri dengan rumput loh, Mas. Karena apa? Rumput di sini kita beli dengan harga Rp500. Kalau anak-anak sembari dia pulang sekolah nyari rumput, bawa 50 kilo, dia udah dapat 25.000. Besok dia udah nggak minta orang tuanya untuk jajan. Yang orang tua yang udah nggak punya tenaga, caranya ngangkatin batu. Di sini kan pasti mayoritas batu merah itu ya. Ngangkatin batu udah nggak punya kekuatan untuk kerja, dia nanam rumput, di bawah rumput sini dia udah punya penghasilan. Saya berpikir saya kembangkan ini sapi, karena dengan sapi ini mungkin saya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kata guru saya satu hal, khairuna sampai umlinas, Mas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain.
privasi sebenarnya itu ya, pekerjaan. Saya sebenarnya itu pengangguran, Mas. Pengangguran saya itu, cuman saya tuh nggak pernah kerja sebenarnya. Cuman saya pernah pengalaman bekerja jadi pabrik, buruh pabrik saya pernah, Mas. Sapam saya pernah, Mas. Jualan dagang itu saya pernah. Jualan mainan, balon-balon. Jadi ini bukan ini Mas ya, bukan mau ini, itu memang real nyata. Boleh ditanya sama teman-teman saudara saya, mungkin sama istri saya itu tanya, saya dulu jualan balon, jualan mainan, jadi security. Nah setelah itu saya amalkan itu Mas, yang khairuna sampai umlinas itu. Intinya kata orang-orang yang lebih tua dari saya, kata guru saya itu tadi itu bilang, kata kamu nggak usah pusing katanya, yang penting kerja, setiap dapat hasil kamu bagi, karena Tuhan itu memberikan untuk dibagi. Kamu cukup ya dibagikan. Kalau kamu bagikan, insya Allah Tuhan akan lebih memberi lagi kebahagiaan itu, apa harta dan apapun yang kamu minta itu akan diberikan. Dan alhamdulillah itu terbukti. Saya dari nol, dari nggak punya apa-apa, Mas dalam arti kata, kenapa bisa seperti ini? Ya karena saya mau berbuat, tidak hanya retorika yang saya sampaikan, begini begitu teori. Ya saya mau berbuat untuk sesuatu, ya untuk saya lagi, kembali lagi ke saya. Intinya seperti itu, Mas. Kalau kita yakin akan adanya Tuhan, maka tauhid kita juga harus dikuatkan. Contohnya seperti ini. Kalau kamu mau diberi, maka kamu harus berani memberi. Kalau kamu berani memberi, maka Tuhan akan selalu memberi. Tuhan juga selalu bilang kan, syukuri nikmatku, akan aku tambah nikmat untukmu. Kufuri nikmatku, pedih aja untuk. Makanya saya keyakinan saya cuma itu, Mas. Senang sukanya ya, maksudnya kita punya sesuatu yang kita rawat, kita urus, terus keinginan kita bisa bermanfaat buat orang lain itu apa maksudnya tercapai. Sapi kita juga melihatnya kalau pas lagi makan itu seneng, lihatnya itu pada lurus gitu ya. Kalau dukanya di saat sapi itu trouble ya, masalah sakit atau apa, kita tuh bener-bener harus bener-bener jagain Mas, sampai 24 jam gitu kadang-kadang jagain. Nah di sini tuh ada satu orang yang awal apa maksudnya yang selalu membantu saya lah dalam urusan sapi ini, karena dari nol saya bener-bener dari pertama seneng sapi sampai saat ini tuh saya dibantu beliau. Ini namanya Kang Sukarto Natim, orang yang dari awal itu membantu saya dalam membangun kandang ini Mas. Dari 5 ekor sampai mungkin saya bisa ngumpulin sampai berapa ekor, cuman saya karena posisi pembangunan saya mungkin kurangi. Dari sapi saya kecil-kecil sampai sekarang udah gede-gede, beliau lah yang selalu membantu. Setiap usaha harus diawali dengan keindahan supaya menimbulkan rasa cinta. Nanti kalau sudah menimbulkan rasa cinta, setiap hasil akan mengikuti Anda. Kan gitu katanya seperti itu Mas. Jadi kalau masalah membedakan kandang saya dengan kandang lain kayaknya sama Mas. Sama-sama kandang, cuman mungkin bahan pembangunan kandangnya aja yang beda. Dia pakai kayu, saya pakai batu. Dia pakai hebel, mungkin saya pakai kayu, kan seperti itu Mas. Ibaratkan dia pakai baja ringan, mungkin saya pakai batu. Intinya sama-sama kandang, ini seperti itu Mas. Saya nggak punya modal Mas. Modal saya keyakinan. Saya tidak pernah menyiapkan modal, satu modal itu ini 1M, 2M, 3M untuk modal sapi, tidak. Jadi modal saya itu hanya modal yakin dan percaya bahwasanya kalau kita mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, insya Allah Tuhan juga akan memberi apa yang akan kita inginkan. Intinya gitu. Saya menginginkan saya bikin kandang ya Tuhan. Ya Allah, saya ingin bikin kandang. Saya yakin, saya tauhid. Kan gitu kan? Yakin saya bahwasanya saya akan dihidupi. Ya, alhamdulillah. Kalau uang 1M atau 2M, karena saya niatnya ingin bermanfaat, bukan saya so alim enggak Mas, saya bajingan. Saya itu bodoh-bodohnya orang. Dibandingkan orang yang bodoh, itu saya lebih bodoh. Kenapa? Uang 1M kalau saya bagi-bagi Mas, 1 juta hanya 1.000 orang. Ya kan? 1 juta dimakan paling 1-2 hari habis. Paling lama 1 minggu. Tapi 1M saya bikin kandang seperti ini, atau saya bikin company seperti ini. Bayangkan berapa ratus orang, bahkan berapa ribu orang yang bisa dapat hasil, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bertahun-tahun mungkin Mas. Ya doakan aja saya sehat, waras, saya
rezeki saya ada supaya terus bisa bermanfaat. Di hidup itu jangan ngekor mas, kalau bisa jadi kepala. Jadi orang lain itu mungkin cara ngasih makannya sehari 2 kali, mungkin saya bisa 3 kali. Mungkin orang lain itu makannya pakai jerami, ya saya namanya orang lah dikasih makan ikan asin tiap hari ya nggak mau kan. Kali-kali saya kasih ini nih kebun, orang saya makan jagungnya nih mas. Nah ya apa yang dimakan sapi ya, saya tapi ya bukan rumputnya, kalau daunnya saya nggak mau tuh mas. Namanya buahnya ini kan ngandung protein nih mas. Jagung kedelai itu ngandung protein. Allah, istri, dan anak-anak saya. Karena saya dari lahir itu sudah sendiri mas, hidup dengan kakek, nenek, ibu bapak saya sudah tidak ngurusin saya lah. Saya 2 bersaudara mas, laki-laki dan perempuan, 1 bapak 1 ibu. Nah dari umur 3 tahun itu saya sudah tidak dirawat oleh orang tua. Jadi perjalanan hidup saya itu benar-benar ibaratkan pedet udah lepas susu, udah mencari makan sendiri, mencari pengalaman sendiri, mencari hidup sendiri, sampai akhirnya saya menemukan perempuan yang benar-benar bisa mendampingi saya. Ya kalau cerita ini sedih mas, cuman itulah hidup. Itu sedih. Jadi banyak hal yang harus saya ceritakan itu pahit. Jagalah anak istri kalian, jangan sampai anak-anak kalian hidup tanpa bimbingan orang tua atau hidup tanpa bimbingan ibu bapaknya. Satu hal apa ya? Untuk para peternak, semangat. Setiap beternak atau usaha, jangan pernah di awal memikirkan untungnya. Kalau kamu sudah memikirkan berapa untung yang akan saya dapat, wallah tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kamu berpikir, bismillah ya Allah saya akan menjalankan ini, maka Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin haknya kita dalam usaha yang kita jalankan. Jadi intinya seperti pesannya, semangat terus. Jangan takut masalah rugi, jangan takut masalah gagal. Intinya dalam arti kata terus berkarya, berternak ya berternak, urusi ternaknya, kasih makan, nggak usah mikir makannya berapa, kok profitnya berapa, nanti berapa bulan diurusi, nggak usah dipikirin itu. Sapi datang ke kandang kita, kasih makan, kasih minum, kasih yang terbaik. Nanti sapi itu akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Dan itu saya yakin. Ini sapi majikan saya, nanti akan memberikan sesuatu kepada saya kalau saya melayaninya dengan baik. Kalau kita nggak melayani majikan kita dengan baik, gimana majikan kita akan memberikan kita yang terbaik? Intinya seperti itu. Salam peternak Indonesia, semangat terus, jangan pernah takut rugi. Intinya seperti itu.